Video ini gue buat untuk menjawab pertanyaan yang gue ajuin di video sebelumnya terkait legalitas Phantasmo atau FS01. Ya sekaligus untuk meluruskan juga anggapan beberapa orang yang berkomentar kemarin di video gue tersebut, yang kalau menurut gue cukup terburu-buru untuk mengambil kesimpulan tanpa konfirmasi dari pihak yang terkait dengan masalah itu. Nah, pertanyaan pertama, kecurigaan gue itu mengarah kepada siapa sebenarnya Phantasmo. Sama sekali sejauh ini pun itu nggak ada kejelasan terkait siapa Phantasmo ini. Yang mana dia tuh muncul untuk kali pertama menyandang nama Phantasmo dengan merilis produk FS01 yang mungkin juga menjadi produk terakhirnya. Kalau gue duga sih, dan kemarin juga gue ada nemu di salah satu forum gitu, dugaan yang sama bahwa Phantasmo ini kemungkinan besar adalah entitas yang sama dengan si Cyber Era. Dan anggapan ini itu didasari dengan adanya kode CE05 di bokong produk FS01 ini, yang artinya ini tuh terusan dari produk CE04 yang kemarin, si King Midnight itu. Dan dari boxnya juga mirip gitu ya, dari konsepnya tuh sama gitu bahkan. Nah terus kemudian pertanyaan kedua adalah apakah benar bahwa si Nakomek itu bekerja sama dengan Phantasmo untuk merilis mass production CR05 sebagai FS01 ini? Ada kabar bahwa si Nakomek itu mau bikin produksi massal gitu, bekerja sama dengan produsen tertentu, yang waktu itu tuh muncul announcement dari Bingo Toys, dan munculnya adalah berupa pembatalan. Dan dia juga bilang, si Bingo Toys itu bilang bahwa project ini akan dialihkan ke brand yang lain gitu. Nah, nggak lama dari itu, mungkin 2 harian, produk dengan FS01 ini muncul ke permukaan dengan iklannya menggandeng nama Nako dengan kondisi atau dengan status yang lebih ke siap edar gitu, siap kirim gitu. Nah, di sini kan agak cukup aneh dan mencurigakan gitu. Gimana ceritanya pembatalan baru 2 hari yang lalu kemudian sudah ada produk yang udah siap kirim? Ya kali lu bikin produk jadi itu dalam waktu 2 hari. Nah, dalam iklan pertama yang muncul di FS01 ini, dia tuh mencantumkan nama Nakomek sebagai desainer asli atau ya penghargaan lah untuk Nakomek gitu, ada mencantumkan hal-hal itu. Anehnya di produknya tuh nggak ada sama sekali gitu. Terus keanehan yang kedua adalah terkait harga yang ditawarin FS01 ini itu cuma 10% dari harga original CR05, yang kalau karena ini produksi massal gitu misalnya, ya harusnya tuh nggak jauh-jauh banget gitu, apalagi konsepnya kan beda. Terus di sini juga ada diecast juga, ini produk jadi kayak aneh aja gitu ketika misalnya dari $1.000 turun ke $100, ya jomplang lah marketnya juga. Dan ini tuh berindikasi bahwa ini adalah pihak yang sama sekali tidak terkait, dan keuntungannya kan buat mereka semua. Jadi jual harga berapapun ya ketemu kan kayak gitu, karena nggak harus bayar pihak lain juga gitu. Dan ya gue cari-cari gitu info di forum-forum gitu ya, tapi ya gitulah, tahu sendiri lah yang dibahas ya soal looknya kayak gimana, sekeren apa, kualitasnya kayak gimana, bahannya kayak gimana, ini model kita tahu bukan, gitu-gitulah pokoknya. Semua yang berkaitan dengan technical dari produk tersebut gitu. Beberapa malah justru lebih ke arah yang bersyukur aja gitu, kayak akhirnya produk ini dirilis dengan harga yang lebih murah gitu. Ya balik lagi gitu kan, mungkin anggapan-anggapan kayak gitu juga datang dari framing yang udah dibuat oleh si Phantasmo ini, bahwa ini merupakan proyek yang dikerjakan langsung oleh desainer yaitu Nakomek dan juga pabrikan dari Phantasmo kayak gitu-gitu. Jadi orang ya udah fokus ke kualitas produknya. Ya gue nggak bisa salahin sih. Tapi karena jujur aja gue penasaran banget, ya udah akhirnya gue tanyain lah langsung ke si Nakomek ke Instagramnya. Ya gue sih nggak ngarepin kalau itu bakal direspon dan dibalas untuk hal-hal semacam kayak gitu ya. Dan ya udah gue tanya, gue tinggal tanpa ngarepin direspon. Dan setelah beberapa hari gitu lupa gue, dan dia merespon. Itu cukup mencengangkan sih buat gue, kaget gitu, asli jujur aja gue kaget. Dan dia bilang bahwa desainnya memang dibajak oleh si Phantasmo ini. Terus lanjut sini aku tuh bilang bahwa FS01 ini sudah mendapat izinnya dan sudah diperbolehkan beredar gitu. Dan ini dilakuin di bawah meja, jadi nggak ada keterangan secara publik. Yang menjawab pertanyaan gue, kenapa kalau Nakomek terlibat dalam project ini, kenapa dia tuh nggak pernah post di IG-nya, dia nggak pernah munculin atau nyinggungin apa atau nyinggung produk ini sama sekali gitu. Dia udah dibayar, dia udah ngasih izin, dan itulah mengapa dia tuh nggak mau mengkritik secara publik ataupun mempromosiin gitu, karena ya itu bakal ngerusak lah pasti marketnya dia sendiri ya kan. Cuman kemarin tuh ada, gue nonton satu video juga yang ngebahas produk original dari Nakomek ini berupa CR05. Terus kemudian ada yang komen bahwa lu beli itu semahal itu, terus kemudian sekarang itu udah ada versi yang murah banget dengan desain yang sama, karakter yang sama loh gitu. Terus yang punya channel bilang bahwa oh iya bagus dong, berarti dengan harga yang murah
bakal semakin banyak orang yang merasakan keseruannya seperti gua merasakan keseruan bermain dengan CR05 itu. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin apakah dengan rilisnya announcement secara publik kemudian bakal membuat banyak orang kecewa atau lebih banyak orang yang seneng, gue nggak tahu. Tapi ya itu pilihan dari Nakomic untuk membuatnya tetap berada di jalur private. Dan terus kayak ya gue penasaran aja gitu, boleh nggak sih gue angkat topik ini jadi materi video YouTube gue gitu, gue tanyain ke dia. Dan kemudian dia jawab, sebaiknya dibiarin tetap private aja. Ya oke, ya itu ya pasti dia punya alasan lah ya untuk itu, gue nggak tahu apa, mungkin kaitannya sama reputasi, market apa segala macem lah, itu urusan dia gitu. Terus pertanyaan, tapi kenapa gue masih tetap bahas ini di video yang ini tuh sifatnya publik gitu? Ya karena dia tuh merevisi ucapannya. Jadi yang sebelumnya dia bilang biarin ini tetap private gitu ya, terus kemudian gue nggak ngerti itu diedit atau gimana, teks itu hilang dan kemudian diganti dengan ya boleh. Intinya gue boleh share ke publik terkait masalah ini dengan catatan gue mesti announce kalau si FS01 ini udah berizin langsung dari Nakomic. Dan dia sebagai desainernya udah dapat kompensasi dari peredaran FS01 ini. Dan kasus ini udah selesai dan Phantasmo udah berjanji katanya nggak bakal ngulangin lagi masalah ini. Ya udah clear gitu di situ. Jadi dengan begini ya produk FS01 ini masih bisa dibilang awalnya kan bajakan ya, atau desainnya, atau dia tuh colongan gitu, mencuri desain dari CR05. Tapi kemudian udah kepergok dan diizinkan beredar dengan adanya kompensasi yang diberikan ke Nakomic sebagai desainer aslinya. Dan dengan adanya settlement tersebut, jelas nggak bakal lagi ada seri lanjutan semisal kayak macam Grimlock-nya atau RC-nya atau apapun itu di seri-seri selanjutnya dari Phantasmo. Yang mungkin juga ini satu kalinya muncul dan udah itu doang, mentok di situ. Nggak bakal ada lagi produk-produk dari lini Nakomic yang bakal dirilis dari Phantasmo dengan FS02, 3 apa segala macam, itu nggak ada. Dan ya itulah nggak enaknya beli KO tuh di situ. Dan kalian pasti ngerti lah ya bahwa ketika lo beli KO itu tuh nggak bakal bisa dapat satu series yang full gitu, karena ya mereka juga bakal nungguin produk original nongol, terus mereka bakal bikin kopiannya garap. Jadi nggak ada kepikiran untuk ngembangin atau apa segala macam, itu nggak ada. Jadi ya nggak ada bagusnya gitu. Dan ya terkait FS01 ini sampai di sini, jadi masalahnya udah clear. Tapi yang jelas masih abu-abu karena ya dia secara publik pun nggak ada gitu announcementnya. Jadi benar-benar goib lah istilahnya. Dan gua rasa kayaknya nggak semua orang tahu gitu soal masalah ini. Dan mungkin juga nggak semua orang tuh peduli atau ya ngapain juga mikirin gitu kan. Jadi ya udahlah, sampai di situ aja video kali ini, dan share pendapat lu di kolom komentar kalau ada tambahan atau apapun itu, dan bye.